Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilmania. Di sini saya akan menjelaskan materi diagonalisasi pada mata kuliah aljabar linear. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah aljabar linear ini, yang pertama ada Bu Septi Sariukans, yang kedua ada Bu Dea Alfianita Aska, yang ketiga ada Bu Elsa Susanti. Langsung saja masuk ke pengertian. Apa sih diagonalisasi matriks itu? Nah, diagonalisasi matriks merupakan sebuah prosedur untuk mengubah matriks persegi A menjadi matriks diagonal B dengan memanfaatkan matriks non singular T. Diagonalisasi matriks ini dapat digunakan ketika menghitung pangkat dari sebuah matriks, terlebih jika pangkatnya lumayan besar, sehingga sulit jika dihitung secara manual. Selanjutnya definisi. Di sini ada dua definisi. Yang pertama, jika A dan B adalah matriks persegi, maka B dikatakan serupa dengan A jika terdapat matriks P yang dapat di-inverse sehingga B sama dengan P inverse AP. Definisi yang kedua, suatu matriks persegi A dikatakan dapat didiagonalisasi jika matriks tersebut serupa dengan suatu diagonal matriks, yaitu jika terdapat matriks P yang memiliki inverse sehingga P inverse AP adalah diagonalnya. Selanjutnya ada dua teorema. Yang pertama teorema 5.2.1. Jika A adalah matriks M dikali N, maka pernyataan-pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama, A dapat didiagonalisasi. Yang kedua, A memiliki n vektor eigen bebas linear. Selanjutnya, pada teorema 5.2.2, yang pertama, jika lambda 1, lambda 2, sampai lambda K adalah nilai eigen berbeda dari matriks A, dan jika vektor 1, vektor 2, hingga vektor K adalah vektor eigen yang sesuai, maka himpunan vektor 1, vektor 2, hingga vektor K adalah himpunan bebas linear. Yang kedua, matriks N dikali N dengan N nilai eigen berbeda dapat didiagonalisasi. Selanjutnya, eigenvalue pangkat matriks. Nah, pada teorema 5.2.3, jika K adalah bilangan bulat positif lambda adalah nilai eigen dari suatu matriks A dan X adalah vektor eigen yang bersesuaian, maka lambda K adalah nilai eigen dari AK dan X adalah vektor eigen yang bersesuaian. Contoh, nilai eigen dan vektor eigen pangkat matriks. Dalam contoh 2, kita menemukan nilai eigen dan vektor eigen matriks yang bersesuaian. Matriks A sama dengan 1, 1, min 3, 0, 2, 5, 0, 0, 2. Nah, lakukan yang sama untuk A pangkat 7. Penyelesaiannya kita tahu dari contoh bahwa nilai eigen dari A adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Jadi nilai eigen dari A pangkat 7 adalah lambda sama dengan 1 pangkat 7 sama dengan 1 dan lambda 2 pangkat 7 sama dengan 128. Vektor eigen P1 dan P2 diperoleh. Contoh 1 yang sesuai dengan nilai eigen lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Dari A juga merupakan vektor eigen sesuai dengan nilai eigen lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 128 dari A pangkat 7. Selanjutnya, cara mendiagonalisasi matriks. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu apakah matriks tersebut benar-benar dapat didiagonalisasi dengan mencari n vektor eigen bebas linear. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menemukan dasar untuk masing-masingnya ruang eigen dan hitung jumlah total vektor yang diperoleh. Jika ada total n vektor, maka matriks tersebut dapat didiagonalisasi. Dan jika totalnya kurang dari n, maka matriks tersebut tidak dapat didiagonalisasi. Yang kedua, jika sudah dipastikan matriks tersebut dapat didiagonalisasi,
Maka bentuklah matriks tersebut P sama dengan P1, P2 hingga Pn, yang vektor kolomnya merupakan vektor basis yang diperoleh dari langkah 1. Yang ketiga, yang ketiga, P inverse AP adalah matriks diagonal yang entry diagonalnya berturut-turut, merupakan nilai eigen yang sesuai dengan kolom berturut-turut P. Nah, di sini ada contoh. Carilah matriks P yang mendiagonalkan matriks A. Sebagai proses seperti ini, A-nya ini berarti kita bentuk vektor eigen dari A, dan kalau nilai eigen dari matriks A itu adalah 1 dan 2, bagaimana mendapatkan angka 1 dan 2 ini? Kita tahu nilai eigen itu adalah solusi dari persamaan karakteristik. Jadi kita bentuk dulu persamaan karakteristik dari matriks A. Apa itu persamaan karakteristiknya? Nah, persamaan karakteristiknya berarti determinan lambda I min A sama dengan sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi dari matriks ini kita bentuk matriks lambda I min A, itu determinannya, buat determinannya sama dengan 0. Kita akan dapatkan nilai eigen adalah lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Berikutnya kita akan selesaikan SPL. Lambda I min A dikali X sama dengan 0. Di mana X itu vektor tak 0 yang merupakan vektor eigen. Nah, kita akan dapatkan vektor eigen untuk setiap nilai lambda. Jadi, ini untuk setiap lambda kita akan cari solusi dari SPL homogennya. Kita akan dapatkan kalau P1 yaitu min 2, 1, dan 1 membentuk basis untuk ruang eigen, yaitu bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Untuk lambda sama dengan 2, kita akan dapatkan dua vektor eigen, yaitu P2 sama dengan min 1, 0, 1, dan P3 sama dengan 0, 1, 0. Membentuk basis untuk ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Kita akan bisa menunjukkan bahwa himpunan P1, P2, P3
yang kita dapatkan itu bebas linear. Bagaimana menunjukkannya? Yaitu bisa ditunjukkan kalau SPL homogen yang kolom-kolomnya itu dibentuk oleh ini. Itu hanya punya solusi trivial, jadi kita bisa membentuk matriks P-nya itu dari min 2, 1, 1, min 1, 0, 1, 0, 1, dan 0. Kita selesaikan ini, dapat solusinya. Nanti kita akan dapatkan bentuk yang identitas, di mana kita bisa menunjukkan SPL homogen ini hanya punya solusi trivial. Jadi matriks P kita itu yang ini. Nah, nanti kita dapatkan P1, P2, dan P3. Akan mendiagonalkan matriks A. Untuk meyakinkan kita apakah memang benar matriks P ini mendiagonalkan A, kita bisa hitung P inverse AP ini. Ini adalah P inverse ini A, dan ini P. Yang akan dihitung menghasilkan 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, dan 2. Setelah matriks diagonal, di mana sebuah matriks diagonal di mana entry-entry diagonalnya 1, 2, 2. Ini adalah nilai eigen. Ini P1 di sini bersesuaian dengan lambda 1. Dan yang ini bersesuaian dengan lambda 2. Jadilah yang di kolom pertama itu 1, karena ini asalnya dari vektor eigen yang lambda sama dengan 1. Kalau yang ini, kolom kedua dan kolom ketiga, itu mendiagonalnya adalah 2. Karena berasal dari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2. Selanjutnya, contoh yang kedua, matriks 3 dikali 3 yang tidak dapat didiagonalisasi. Nah, tunjukkan bahwa matriks berikut tidak dapat didiagonalisasi. Matriks A sama dengan 1, 1, min 3, 0, 2, 5, 0, 0, 2. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Polinomial karakteristik dari A adalah determinan lambda I min A sama dengan
lambda min 1, min 1, 3, 0 lambda min 2, min 5, 0, 0 lambda min 2, sama dengan lambda min 1 dikali lambda min 2 kuadrat. Lalu vektor eigennya didapat sebagai berikut. Kalau lambdanya sama dengan 1, berarti nilai dari P1 ini sama dengan 1/8, min 1/8, dan 1. Kemudian, kalau nilai lambdanya sama dengan 2, berarti nilai P2-nya sama dengan 0,01. Selanjutnya contoh yang ketiga, matriks A sama dengan 004, 1, 0, min 17, 0, 1, 8. Penyelesaiannya, cari nilai eigen didapat sebagai berikut. Determinan lambda I min A sama dengan determinan lambda 0 min 4, min 1 lambda 17, 0 min 1 lambda min 8. Sama dengan lambda pangkat 3, min 8 lambda pangkat 2 ditambah 17 lambda min 4. Sini lambdanya sama dengan 4, kemudian lambda sama dengan 2 ditambah akar 3, dan lambda sama dengan 2 min akar 3. Lalu diagonalisasinya didapat sebagai berikut. P inverse AP sama dengan 400, 02 ditambah akar 3 dan 0, kemudian 002 min akar 3. Selanjutnya, teorema yang terkait dengan diagonalisasi ini. Jika kita punya V1, V2, hingga VK adalah vektor-vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen yang berbeda, lambda 1, lambda 2, hingga lambda K, maka himpunan vektor 1, V2 hingga VK adalah himpunan yang bebas linear. Jadi kalau tadi kita punya P1, P2, P3, itu vektor eigen dari lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Dengan teorema ini kita tidak perlu lagi menunjukkan kalau dia adalah himpunan versi dari bebas linear. Karena teorema ini menjamin, kalau vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen yang berbeda itu, dia akan membentuk himpunan bebas linear. Teorema berikutnya, jika suatu matriks bujur sangkar A mempunyai nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalkan. Jadi kalau A 3 dikali 3, dia punya nilai eigen yang berbeda, itu berarti A dapat didiagonalkan. Yang berbeda itu tidak harus tiga-tiganya berbeda, tapi ada yang berbeda salah satu, maka sudah dapat dikatakan atau dapat didiagonalkan. Nah, di sini ada latihan soal. Langsung saja yang pertama, jika A adalah matriks 2 dikali 2 dengan elemen 2, 2, 3, 1, maka A pangkat 2021 adalah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama mencari nilai eigen dari A. Untuk mencari nilai eigen dari A, kita harus mencari matriks A dikurang lambda I sama dengan 2, 2, 3, 1 dikurang lambda 0, 0 lambda sama dengan 2 dikurang lambda, kemudian 3, 2, dan 1 dikurang lambda. Determinannya A dikurang lambda I sama dengan 0. Berarti kita dapatkan 2 dikurang lambda dikali 1 dikurang lambda dikurang 2 dikali 3 sama dengan 0. Lalu kita kalikan ke dalam, 2 dikurang 2 lambda dikurang lambda ditambah lambda pangkat 2 dikurang 6 sama dengan 0. Lalu lambda pangkat 2 dikurang 3 lambda dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian faktorisasi lambda dikurang 4, lambda tambah 1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan lambdanya 4 atau lambdanya min 1. Maka kita dapatkan nilai eigen dari A, lambda 1 sama dengan 4, dan lambda 2 sama dengan min 1.
atau lambda 1 sama dengan lambda 1 sama dengan min 1 atau lambda 2 sama dengan 4. Nah, untuk langkah yang kedua, cari vektor eigen dari A. Untuk yang pertama, untuk lambda 1 sama dengan 4, kita masukkan A dikurang 4I sama dengan 2 dikurang 4, 2, 3, 1 dikurang 4. Kita dapatkan min 2, 2, 3, dan min 3. Lalu kita lakukan proses eliminasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan solusinya. Berarti di sini ada min 2, 2, 3, min 3. Untuk baris yang pertama, kalikan min 1/2 baris pertama. Lalu baris kedua saya ubah menjadi baris kedua ditambah baris pertama. Maka ini hasilnya jadi 1, min 3/2, 0, 0. Saya misalkan ini X1 dan X2. Maka saya dapatkan persamaan X1 dikurang 3/2 X2 sama dengan 0. Kemudian X1 sama dengan 3/2 X2. Misal misal X2 sama dengan T, maka di sini X1, X2 sama dengan T 3/2 dan 1. Kalau misalkan di sini X2 sama dengan 2S, maka di sini S3 dan 2. Jadi 3 dan 2 adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda I sama dengan 4. Untuk yang kedua, untuk lambda 2 sama dengan min 1, lakukan proses yang sama. Di sini A ditambah I sama dengan 2 tambah 1, kemudian 2, 3, 1 ditambah 1 sama dengan 3, 3, 2, 2. Kemudian proses eliminasi Gauss-Jordan berarti 3, 2, 3, 2. Baris pertama kalikan 1/3. Kemudian baris kedua kita ubah baris kedua dikurang 2/3 baris pertama. Saya dapatkan 1, 1, 0, 0. Sama seperti yang tadi, ini X1 dan ini X2. Di sini X1 ditambah X2 sama dengan 0, kita dapatkan X1 sama dengan min X2. Misal X2 sama dengan T, di sini X1, X2 sama dengan T, lalu di sini min 1 dan 1. Jadi min 1, 1 adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 2 sama dengan min 1. Nah, untuk langkah yang ketiga, substitusi kepersamaan A pangkat N sama dengan P dikali D pangkat N dikali P inverse. Untuk kejadian yang pertama, kita ambil lambda 1 sama dengan 4, vektor eigennya 3 dan 2. Kemudian yang kedua, lambda 2 sama dengan min 1, vektor eigennya min 1, 1. D-nya itu berisi nilai eigen yang berarti 4 dan 0. Lambda 2-nya itu 0 dan min 1. Di sini P sama dengan 3, 2, min 1, 1. Kita cari P inverse sama dengan 1/3 dikurang min 2. Di sini 1 min 2, 1, 3. Sama dengan 1/5. 1 min 2, 1, 3. Berarti untuk A pangkat 2021 sama dengan 3, 2, min 1, 1. Langsung saja 4 pangkat 2021, 0, 0, dan min 1 pangkat 2021. Lalu dikali 1/5, 1/2, 1,
1 min 2, 1, 3. Kemudian sama dengan 1/5. 3 kali 4 pangkat 2021. 2 dikali 4 pangkat 2021. 1 min 1. 1 min 2, 1, 3. Sama dengan 1/5. 3 dikali 4 pangkat 2021 dikurang 2. 2 dikali 4 pangkat 2021 ditambah 2, dan 3 dikali 4 pangkat 2021 ditambah 3, kemudian 2 dikali 4 pangkat 2021 ditambah 3. Oke, mungkin sekian materi diagonalisasi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.